Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nulasana dari Fakultas Ekonomi Islam semester 4, nomor induk mahasiswa 19047. Baik, saya di sini akan menjelaskan menganalisis pasar konsumen di mata kuliah manajemen pemasaran. Analisis pasar konsumen merupakan suatu dasar pengetahuan marketing agar bagaimana cara kita mengetahui untuk menjual produk kita dan mengetahui bagaimana keinginan dan kebutuhan pasar. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk keperluan diri sendiri ataupun orang lain yang tidak diperjualbelikan kembali. Itu artinya konsumen merupakan seseorang yang membeli barang ataupun jasa kemudian digunakan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dan tidak dijual kembali. Dan perilaku konsumen adalah tentang bagaimana sikap konsumen tersebut untuk memilih atau membeli dan menggunakan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian perilaku pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor pribadi. Baik, faktor budaya. Faktor budaya merupakan determinan dasar bagi keinginan dan perilaku seseorang melalui keluarga ataupun instansi lainnya. Sebagai contoh, seorang anak yang tinggal di Amerika Serikat akan terbiasa dengan nilai-nilai aktivitas, efisiensi, kemudian kepraktisan, kenyamanan, dan kebebasan eksternal lainnya. Seorang anak yang tinggal di luar negeri mungkin akan mempunyai pandangan yang berbeda tentang diri sendiri ataupun orang lain. Pemasar harus benar-benar memahami apa itu kebutuhan dan keinginan pasar untuk produk yang akan mereka cari. Selanjutnya, faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok, preferensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok preferensi. Kelompok preferensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh besar terhadap anggotanya. Biasanya mereka akan mempengaruhi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan memperkenalkan perilaku dan gaya hidup mereka. Yang kedua, mereka akan mempengaruhi sikap dan konsep diri anggotanya mereka masing-masing. Dan yang ketiga, mereka menciptakan tekanan atau kenyamanan yang dapat mempengaruhi mereka. Dan yang faktor yang kedua adalah faktor keluarga, di mana keluarga adalah organisasi terbesar pada konsumen, dikarenakan kita hidup dalam kekeluargaan dan kita hidup bisa dibilang terlalu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Itu artinya konsumen tersebut akan berbincang dengan keluarga sebelum membeli produk yang akan diinginkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah peran dan status. Peran dan status adalah partisipasi dalam banyak kelompok keluarga atau klub ataupun organisasi kelompok yang akan menjadi sumber informasi penting dan membantu mendefinisikan norma perilaku. Jadi, peran dan status itu akan mempengaruhi pembelian pasar. Kemudian ada faktor pribadi. Selain faktor sosial, faktor pribadi merupakan hal yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, di mana faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, kemudian pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Yang pertama, ada usia dan tahap siklus hidup, di mana pada tahap tersebut keinginan dan kebutuhan kita akan mengikuti seiring berjalannya usia kita. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Baik, pada tahap ini seseorang akan mempengaruhi orang lain melewati sistem kerja dan keadaan ekonominya masing-masing. Kita ambil contoh dari pekerja yang kerah biru akan membeli baju, kemudian sepatu kerja dan kotak makan. Dibanding dengan presiden akan berusaha membeli jas serta menjalankan bisnis dengan perjalanan udara. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Setiap orang mempunyai karakteristik pribadinya masing-masing. Yang dimaksud kepribadian yaitu di mana sifat yang kita miliki pada manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama, di mana kita membutuhkan hal tersebut yang memang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian ada yang keempat, gaya hidup dan nilai. Merupakan orang-orang yang berada dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama, mungkin mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Dimana jika seseorang bekerja kantoran atau bekerja di kantor, akan menjalani hidup yang akan berada di kalangan menengah ke atas. Berbeda dengan orang yang bekerja sebagai buruh tani, dia akan menjalani hidup dengan sederhana. Baik, untuk pembahasan yang kedua ada di sini ada proses keputusan pembelian 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, evaluasi alternatif. Yang ketiga, keputusan pembelian. Yang keempat, perilaku pasca pembelian. Dan yang kelima, penggunaan dan penyingkiran pasca masalah.
Baik, yang pertama pengenalan masalah, di mana konsumen akan mendapat masalah, akan mulai sadar akan masalah yang dia dapat setelah ia berpikir untuk membeli kebutuhan tersebut. Untuk tahap yang kedua, di sini ada evaluasi alternatif, di mana konsumen menjadikan proses informasi merek yang kompetitif dan melakukan penilaian di akhir pemilihan produk. Baik, untuk tahap yang ketiga, keputusan pembelian. Keputusan pembelian terjadi dalam tahap ini, di mana konsumen akan mengevaluasi dan mengumpulkan beberapa merek mungkin akan diputuskan dan akan membeli merek yang paling disukai. Yaitu di mana pada tahap ini biasanya konsumen akan membeli produk ataupun merek yang paling banyak disukai oleh masyarakat. Yang keempat, perilaku pasca pembelian, di mana setelah konsumen membeli, ada kemungkinan konsumen tersebut akan mengalami konflik yang dikarenakan melihat ataupun mengkhawatirkan dan mendengar hal-hal yang menyenangkan dari merek lain. Biasanya pada tahap ini terjadi ketika konsumen setelah membeli barang atau produk tersebut, dia akan khawatir karena setelah mendengar hal-hal yang baik terjadi pada merek yang lain, atau mungkin merek yang lain mempunyai kualitas yang lebih baik. Pada tahap yang kelima, penggunaan dan penyingkiran pasca masalah. Biasanya, pada tahap ini, konsumen akan menyingkirkan produk yang telah dibeli, guna untuk mengupdate ke produk yang memiliki kualitas lebih baik daripada produk sebelumnya. Tentunya kita sebagai pemasar harus mengetahui keinginan dan kebutuhan pasar yang akan kita gali. Baik, kesimpulannya, analisis pasar konsumen dapat memengaruhi pasar konsumen oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi. Dan proses kebutuhan pembelian konsumen terdapat 5 tahap, yaitu pertama pengenalan masalah, yang kedua evaluasi alternatif, yang ketiga keputusan pembelian, yang keempat perilaku pasca pembelian, dan yang kelima adalah penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.